Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tika Putri dengan NIM 250209502033. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah wireframe mobile phone di web Figma. Sebelum kita lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan membuat wireframe. Jadi tujuan wireframe itu bertujuan untuk memvisualisasikan atau memperkenalkan dasar, tata letak, serta alur pengguna sebuah situs web. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorial. Pertama-tama kita ketik di pencarian figma.com. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita klik bagian desain yang di atas ini. Nah, jika sudah seperti ini, tekan huruf F pada keyboard. Sebelum itu, huruf F adalah shortcut untuk menampilkan properti di sebelah kanan layar. Saya langsung ketik F. Di sini sudah terdapat frame atau bentuk kanvas yang akan kita pilih, yang akan kita desain frame-nya, wireframe-nya. Di sini saya akan memilih Android Compact. Nah, setelah seperti ini, kita atur terlebih dahulu kanvasnya. Kita tarik ke bawah agar agar memanjang. Kita atur sesuai sama ukuran kanvas yang kita mau. Setelah seperti ini, lalu kita akan menyalakan grid dari kanvas ini. Tujuan grid ini untuk mempermudah tentunya selama kita mendesain sebagai ada patokan untuk kita mendesain. Kita klik Android Compact ini, lalu klik Layout Grid, lalu kita pilih column. Dari sini kita bisa ubah color, type, white, margin, dan footernya. Di sini kita ubah fontnya menjadi 4, lalu type-nya kita ubah menjadi center, white-nya kita ubah menjadi 80. Footernya tetap 20 ya. Nah, ketika sudah muncul grid seperti ini, kita akan membuat kotak atau rectangle. Untuk membuat sebuah rectangle, kita langsung klik eh, di bagian bawah, yaitu yang berbentuk kotak, atau bisa juga menggunakan shortcut huruf R. Nah, kita klik ini yang berbentuk kotak. Jika sudah kita atur dulu kotaknya atau rectangle. Terus kita ubah ininya. Kita akan membuat beberapa rectangle. Kita tarik ke bawah. Lalu kita ubah warnanya. Seperti ini.
Lalu kita buat kotak lagi. Kita atur terlebih dahulu ininya kotaknya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan teks untuk menentukan yang ini bagian apa. Untuk menambahkan teks di bagian bawah ini kita pencet huruf T atau bisa juga menggunakan shortcut dengan tekan huruf T. Lalu kita ketik menu dan logo. Di sini kita bakal ubah ukuran fontnya. Pertama kita ubah fontnya dulu menjadi Monstrat. Lalu kita kasih bold, lalu ukuran fontnya kita kasih 15. Nah, teks yang ini kita salin saja, lalu kita tarik ke bawah. Kita buat sejajar ke bawah. Nah, untuk yang bagian ini kita ganti menjadi promosi. Selanjutnya kita salin lagi, kita tarik ke bawah, lalu teksnya kita ganti menjadi kategori. Lalu kita salin lagi teksnya, kita tarik ke bawah. Kita ganti menjadi kita ganti jadi mailing list. Nah, seperti ini. Selanjutnya teksnya kita tekan lagi, lalu kita tarik ke bawah, terus kita ganti menjadi router. Hasilnya akan seperti ini. Lalu kita akan men-select semua kotaknya, lalu kita geser ke samping. Tujuannya itu agar ada patokan bahwa di bagian ini tuh menu dan logo dan sebagainya. Lalu kita perkecil. Nah, akan seperti ini. Pertama-tama itu kita akan mengerjakan bagian menu dan logo dulu, terlebih dahulu. Kita ambil red angelnya, lalu kita tarik ke tengah sini. Lalu kita pejamkan ke samping. Lalu kita akan membuat kotak seperti ini di bagian tengah. Bagian ini nantinya ada logo dan berbagai macam simbol atau icon yang akan ditampilkan. Karena kita akan membuat kotaknya terlebih dahulu. Kita ubah radiusnya.
Nah, lalu kita tambahkan logo. Di sini logonya sudah saya ambil dari bahan praktikum yang ada di video tutorial. Di sini logonya sudah saya edit terlebih dahulu, menghapus latar belakangnya. Lalu kita atur logonya terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan teks, tipe, eh, seperti ini. Lalu kita atur letaknya. Lalu kita tambahkan garis ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita akan menambahkan simbol-simbol yang akan dimunculkan untuk berbagai macam simbol ini kita perlu masuk ke web icon Figma plugin. Nah, kita klik yang material icon yang ini, material simbol. Lalu kita klik mas open, terus masuk ke project yang sudah kita buat tadi. Nah, ketika muncul seperti ini, kita pencet run saja. Lalu kita masukkan simbol yang diinginkan. Nah, di sini kita zoom terlebih dahulu. Kita cari simbol pertama yaitu buktir. Simbol ini untuk simbol menu. Lalu kita sesuaikan letaknya. Lalu kita ubah ini. Lalu kita ubah width dan height-nya itu menjadi 20. Selanjutnya, simbol yang kedua yaitu search. Simbol search. Kita kita cari simbolnya. Nah, yang ini. Lalu kita letakkan
Caranya sama seperti simbol yang sebelumnya. Kita ubah white dan red-nya itu menjadi 20. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan icon simbol market. Sebelumnya tadi record saya tiba-tiba berhenti, jadi langsung saja kita lanjut ke simbol ketiga yaitu market. Di sini kita langsung sesuaikan. Lalu simbol keempat yaitu profile. Kita atur letaknya seperti ini. Nah, untuk melihat apakah sudah sesuai, kita mematikan gridnya. Caranya masih sama seperti sebelumnya. Kita scroll ke bawah lalu eh, tekan yang simbol mata. Nah, ketika sudah mematikannya, lalu kita coba kita mematikan lagi gridnya, menyalakan kembali, nyalakan matikan. Lalu red angle-nya kita tarik ke tengah seperti ini, lalu kita besar. Lalu kita pilih kita untuk di bagian promosi ini kita memunculkan barang yang akan kita jual. Lalu kita atur uh, kita salin, lalu kita klik ini flip horizontal. Kita tambahkan teks. Teksnya ini bentuk agar agar user ini tertarik pada promosinya. Lalu kita ubah height dan eh lalu kita maaf salah lah kita ubah agar teks ini berada di tengah. Kita tambahkan teks lagi di bawahnya.
Eee, Teks ini itu bertujuannya itu ketika user tertarik, dia akan memencet bagian shop ini, kita akan membuat sebuah kotak lagi nantinya untuk tempat checkout-nya. Kita ubah code-nya dan ukuran fonnya agar dia tidak tebal. Lalu kita pencet ini lagi untuk membuat sebuah kotak lagi. Nah, ini tuh yang tujuannya ketika user tertarik, dia kan bisa pencet shop tersebut. Lalu kita ubah fontnya menjadi 30. Fontnya akan seperti ini. Lalu kita matikan gridnya lagi untuk melihat apakah sudah sesuai atau belum. Jangan lupa kita ubah ininya menjadi warna putih. Selanjutnya kita masuk di bagian kategori. Nah, di bagian kategori ini tuh terdapat 3 rectangle. Kita menemukan kembali grid-nya, lalu kita rectangle ini kita tarik ke tengah, lalu kita zoom sedikit, itu kita stop. Jadi seperti ini. Lalu kita membuat kotak di sini untuk bagian lens nanti. Kita atur radiusnya agar seperti ini. Oh, ada sedikit. Oke, selanjutnya kita zoom sedikit. Terus kita tambahkan kolom lagi seperti ini, lalu kita ubah radiusnya menjadi 5. Nah, lalu kita tambahkan teks none. Kita ubah ukuran fontnya 15 ke 20. Lalu kita ubah menjadi bold agar dia lebih jelas fontnya. Lalu tambahkan kotak lagi garis memanjang seperti ini. Tujuannya itu agar kelihatan seperti slide. Lalu kita ubah radiusnya menjadi 5. Kita atur terlebih dahulu seperti ini.
Lalu kita menselect lagi kotak tersebut untuk disalin ke bawah. Jadi untuk mempermudah kita membuat seperti ini lagi. Lalu di bagian sini kita ganti menjadi jawaban. Lalu kita menselect lagi untuk nyalin tersebut. Lalu kita tarik ke bawah. Di sini kita ganti menjadi ke bagian mailing list. Di sini kita tarik rectangle-nya lagi ke bagian tengah. Ini sama seperti cara sebelumnya. Lalu kita nyalakan kembali. Kita kita geser ke bawah. Kita sesuaikan sesuai volume. Lalu kita akan tambahkan teks. Ini tuh tujuannya untuk untuk user yang tidak mau ketinggalan dari brand-brand ini. Agar user yang tidak ingin ketinggalan informasi dari brand ini bisa langsung join di bagian bawah tersebut. Kita ubah fontnya menjadi putih, lalu kita jadi medium. Ukuran fontnya kita ubah menjadi lalu kita akan menambahkan tinggal lagi seperti shop. Jika user tertarik untuk join, bisa langsung klik di bagian sini. Kita sesuaikan kita letak di tengah. Lalu kita tutup join. Kita ubah ukuran fontnya menjadi 30. Nah, lalu kita akan melihat apakah sudah pas atau belum. Jangan lupa kita ubah warnanya menjadi warna putih ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke bagian router. Nah, di bagian router ini itu
akan berisi dengan sosial media. Kita sama seperti cara sebelumnya, kita ambil rectangle, lalu kita letak ke tengah, kita atur seperti ini. Lalu kita selesai, kita ketik oke. Kita ubah menjadi regular. Terus kita tambahkan teks lagi di sini, si dan teks. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah ukuran fontnya jadi 7. Lalu kita salin, kita geser ke samping. Nanti lalu kita tinggal ganti teksnya. Di sini kita ketik nah lalu kita ganti jadi about us. Di sini kita ganti jadi return. Kita ganti jadi customer. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita salin kembali, kita geser ke samping seperti ini. Lalu kita ganti teksnya. Terus menjadi lalu di sini juga kita ganti, kita ganti menjadi teks. Lalu kita salin kembali lagi, kita geser ke samping, sama seperti cara sebelumnya. Terus kita ganti teksnya menjadi social. Di sini bisa kalian bisa tambahkan sosial media. Lalu kalian tambahkan logo sosial media yang diisinya, lalu kita copy. Kalian bisa kontrol V untuk memunculkan gambar tersebut. Tinggal sesuaikan ukuran yang kalian mau. Seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi logo YouTube. Ctrl V untuk memunculkan logo atau gambar tersebut. Lalu kita atur terlebih dahulu letaknya. Nah, setelah itu kita akan hapus bagian rectangle yang ada di pinggir ini.
Kita mau lihat dulu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, seperti ini. Tarik sedikit, lalu jangan lupa kita kembali ke nah, seperti ini. Setelah itu kita hapus yang bagian pinggir-pinggirnya ini. Setelah selesai, tampilannya akan menjadi seperti ini. Itu dia tadi video tutorial cara membuat sebuah OnePlus mobile phone. Apabila ada kekurangan atau dalam video ini masih kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.